Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya masih di channel Home Breeding. Saya mau bikin itu apa? Bikin meteran bak ukur ikan koi. Jadi kalau seringkali kan yang dipakai teman-teman itu bak ukur dari fiber ya, dari fiber yang warnanya biru. Karena saya belum punya, tapi punyanya kontainer ini. Jadi saya manfaatkan kontainer ini untuk karantina sekaligus untuk bak ukur. Kalau karantina kan tidak tiap hari. Nah, ini yang dibutuhkan kalau bikin bak ukur itu ya baknya sesuai ukuran yang diinginkan, lalu stiker ini stiker ukur ini teman-teman untuk yang di Semarang bisa beli di Mutiara Koi, harganya murah, cuman 20.000 untuk ukuran 60 cm. Jadi ini panjangnya 60 cm, harganya 20.000 di Semarang. Kalau teman-teman di luar Semarang, di toko-toko perlengkapan koi atau toko mesin toko ikan, saya yakin banyak yang jual juga atau bisa beli online. Ya cuman itu yang dibutuhkan. Ini saya mau bikin bak ukur karena belum punya bak ukur fiber. Rencana ke depan sih mau produksi, jadi enggak beli tapi mau produksi sendiri bak ukur, juga kolam-kolam fiber, tapi masih rencana karena waktunya itu, ngatur waktunya sama ngatur orang-orangnya yang nanti butuh, yang jelas butuh waktu, butuh tempat juga. Ini kan saya fokus untuk breeding ikan dulu. Jadi hari ini saya mau bikin bak ukur. Ini 60 cm. Ini sudah jadi. Sekaligus di video ini saya ingin berbagi sedikit tentang beberapa hal mengenai harga ikan koi. Sering saya mendengar, saya kan juga ya penghobi, tapi kadang juga saya nyamar jadi pembeli ikan koi. Jadi kalau ada ikan koi yang saya serap, yang saya merasa itu kok bagus, atau mungkin saya butuh untuk katakanlah untuk perjantan atau untuk betina, biasanya kan saya tidak butuh yang bagus-bagus. Saya butuhnya ukurannya besar, sesuai standar yang menurut saya itu pas untuk jadi indukan. Pattern tidak perlu bagus, yang penting warnanya itu strong. Biasanya saya akan cari seperti itu. Jadi bisa dikatakan elak-elakan tidak apa-apa pattern polanya. Yang penting ukuran besar dan warnanya bagus. Karena pola nanti sejelek apapun indukan, pola indukannya nanti anaknya bisa muncul pola yang bagus juga. Pikirnya kan seperti itu. Nah, seringkali saya tanya-tanya kalau ada yang jual koi. Nah, seringkali kadang harganya itu terlampau mahal menurut saya. Jadi saya punya standar sendiri, saya punya hitungan sendiri, saya punya pertimbangan, punya perhitungan nilai harga sendiri tentang ikan koi. Nah, seringkali kalau jual kemahalan, terlalu mahal itu, kadang ada penjual yang agak kaku itu terus
saya merasa seperti menggurui saya. Jadi ya tidak masalah sih. Kalau untuk perkara ikan koi memang saya itu awam, bisa dikatakan saya belum ahli, saya pemula kalau untuk urusan ikan koinya. Tapi kalau untuk urusan nilai, urusan harga, karena profesi saya seperti itu, saya itu tukang hitung, saya penilai. Jadi bukannya sombong, saya punya standar, punya aturan tentang harga itu. Nah, kalau ada orang yang ngomong harga itu kan saya jadi kadang menggurui saya tentang harga itu, saya kok merasa biye gitu, merasa biye. Nah, itu kan saya coba aplikasikan ilmu itu di dalam urusan ikan koi, terutama perdagangan, penjualannya. Jadi sering penjual itu bilang ikan koi tidak ada bandrol harganya. Ikan koi tidak memiliki bandrol harga, tidak mempunyai harga yang baku. Intinya nek seneng ya dituku larang, nek ora ya wis. Cuman saya kadang merasa itu kurang adil untuk pembeli. Karena saya mengalami begini, saya beli katakanlah gurumu dia punya pattern yang bagus, Inazuma. Katakanlah saya beli ukuran 40 cm harga 500.000, katakanlah seperti itu. Lalu ada yang jual lagi gurumu, polanya bukan pola Inazuma, atau gurumu saja tanpa pola, biasa aja, acak saja, dengan ukuran yang sama 40 cm dijual dengan harga 1 juta. Kan menurut saya itu terlalu mahal. Nanti kalau ditawar 500.000 marah-marah yang jual, terus nanti menggurui itu tadi, mengatakan ikan koi tidak ada bandrol, kalau seneng ya segitu ya bayar, kalau tidak seneng ya sudah, dikiranya saya tidak seneng. Padahal saya bisa menawar 500.000 karena saya sebelumnya membeli koi gurumu Inazuma dengan harga 500.000 dengan ukuran yang sama. Kenapa ada yang jual dengan ukuran yang sama, kualitasnya kurang bagus kok harganya lebih mahal? Itu contoh saja, contoh seperti itu. Jadi menurut saya itu untuk harga itu dari pengetahuan saya, harga apapun di mata seorang penilai seperti saya, apapun itu bisa dinilai, apapun itu bisa diberi harga. Jadi tidak ada di dunia ini barang yang wujud itu dikatakan tanpa bandrol nilai, itu tidak bisa. Karena di mata penilai itu semua ada nilainya, ada harganya, semua bisa dihitung. Katakanlah jalan raya itu kan tidak dijual belikan, tapi itu ada harganya, itu ada nilainya. Ini saya beri contoh, jalan umum yang jenengan pakai itu kan tidak diperjualbelikan, tapi itu ada nilainya. Kalau tidak percaya, itu tiap tahun itu dinilai, dilakukan penilaian untuk laporan aset negara. Dan aset negara itu nominalnya dijadikan nominal rupiah, nilainya menjadi nilai mata uang. Berarti kan walaupun jalan itu tidak diperjualbelikan, tapi itu ada nilai jualnya, ada harganya. Yang jalan saja tidak diperjualbelikan, bagi seorang penilai bisa memberi harga, apalagi untuk urusan koi. Jangankan kok jalan yang kelihatan, akun katakanlah YouTube itu bisa dikatakan aktiva tidak berwujud, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Blogger atau YouTube atau akun-akun yang menghasilkan seperti itu tidak berwujud, tapi itu pun bisa dijual.
itu bisa diberi harga, dibuat penilaian harganya bisa bagi seorang penilai. Mengapa ikan koi dikatakan tidak punya bandrol? Lalu jika mungkin jenengan bertanya, loh bagaimana bisa memberi nilai? Bagaimana bandrol koi sepengetahuan saya? Ini saya ceritakan. Ini akan saya ceritakan, dan saya akan buatkan reng-rengan secara tertulis. Saya tuliskan saja. Oke, saya akan menjelaskan tentang penilaian, katakanlah ilmu penilaian yang coba saya terapkan di dunia jual beli ikan koi. Mohon diperhatikan, terutama untuk pedagang. Barangkali apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Jadi ada dua hal yang bisa digunakan untuk katakanlah merumuskan nilai atau harga ikan koi. Jadi begini, harga bisa diambil dari nilai pasar. Yang pertama, saya berikan tulisan dulu. Yang pertama, dari nilai pasar. Nilai pasar. Yang kedua, nilai produksi. Ini ada dua hal. Ini rumusan saya supaya lebih mudah dipahami. Jadi nilai pasar begini. Ada ikan koi, katakanlah kohaku. Kohaku ukuran 40 cm. 40 cm. Kohaku ukuran 40 cm. 3 ekor. Ada 3 ekor kohaku ukuran 40 cm dengan kualitas unda-undi. Unda-undi itu tidak selisih jauh. Kualitasnya hampir sama, dari skin, dari warna, dari kualitas bentuk fisik dan lain-lain itu hampir sama dan sama-sama lokal, katakanlah seperti itu. Ada 3 ekor ukuran 40 cm. Lalu katakanlah A, ini wahana koi. Wahana koi menjual ikan koi kohaku 40 cm. Salah satunya ini milik wahana koi, katakanlah seperti itu. Dijual 500.000. Lalu dari Mina Kamil, ini saya ambil dari daftar pustaka saya, menjual kohaku ukuran 40 cm yang kualitasnya sama, harganya 450. Lalu ada lagi Keko, Om Keko koi, menjual ikan koi dengan ukuran 40 cm dengan harga 550.000. Ini 550, 500, 450, 550, katakanlah seperti itu, dengan kualitas yang sama. Ini 3 ekor ukuran 40 cm. Berarti nilai pasarnya itu kurang lebih antara 450 sampai 550, kurang lebih seperti itu. Jika diambil, kalau mungkin boleh ngomong, nilai likuidasi atau nilai jual cepat, itu diambil yang termurah. Jadi nilai jual cepat itu sak murah-murahe ikan koi ukuran 40 cm dengan kualitas yang sama ini, katakanlah ini tanco semua, katakanlah seperti itu. 3 ekor tanco kohaku. Wahana koi menjual 500.000, Mina Kamil menjual 450.000, Om Keko menjual 550.000. Maka nilai likuidasi, nilai jual cepatnya atau murah-murahannya itu berarti
ini 450. Jangan sampai menjual Tancho Kohaku ukuran 40 cm di bawah harga 450.000, karena nilai pasar ini sudah terbentuk. Nilai pasar ini sudah terbentuk. Pasarannya saat ini, pasarannya sebegini. Nilai jual cepatnya 450.000. Jangan sampai jual di bawah ini. Ini bisa jadi patokan bandrol. Itu kenapa kalau di dunia penilaian ketika menentukan sebuah nilai produk, menentukan nilai sebuah produk, dibutuhkan 3 data pembanding. Anggap saja koi ini 1, 2, 3 ABC ini, Wahana Koi, Minakamel, Kiko Koi ukuran 40 cm. Anggap saja ini data pembanding. Data pembanding untuk kita menentukan nilai koi Tancho Kohaku 40 cm. Kalau data pembandingnya segini, nilai jual cepatnya 450.000. Nilai pasarnya bisa di buat rata-rata 500 ribuan. Ini sudah standar, jatuh di tengah-tengah. Jadi harga standarnya ini 500.000. Tapi menjual 550.000 pun tidak salah. Kalau menjual 550 lebih ke atas lagi, atau lebih mahal dari 550.000, itu baru saya katakan mahal. Kalau menjual di bawah 450.000, saya katakan terlalu murah. Jadi itu bandrol menurut saya. Nah, kalau jenengan lalu jual Kohaku dengan nilai yang sama, ukuran sama, dengan kualitas yang sama, dengan ukuran yang sama 40 cm, kualitasnya sama dengan 3 yang dijual oleh 3 breeder ini, Anda menjual harga 1 juta. Lalu saya bilang ini harganya mahal, Pak. Ya jangan marah. Kenapa saya mengatakan mahal? Karena saya punya 3 data pembanding. Saya punya 3 data pembanding, di mana dari 3 data pembanding ini, jika saya simpulkan nilai jual paling rendah itu 450, nilai standarnya 500.000, paling mahal 550.000. Kok ada yang jual 1 juta? Itu kenapa saya bilang mahal. Ketika saya bilang jual mahal ini, lalu ada penjual itu yang nanti tidak terima, kadang seperti itu. Tidak terima, lalu katakan apa ya, mendikte, menggurui dengan statement-statement yang menurut saya itu sudah keluar dari ilmu pengetahuan. Karena yang dikatakan ikan koi tidak ada bandrol, pokok seneng dibayar, ndak ya wis. Kan itu kan tidak asik, itu tidak adil menurut saya untuk jual beli. Meskipun faktor senang dan tidak senang itu pengaruh, tapi tidak bisa sebegitu santainya seperti itu. Ini nilai pasar. Sekarang nilai produksi. Menentukan nilai atau harga ikan koi dari sisi produksi. Tadi yang pertama, ini sudah. Semoga jenengan paham. Nilai produksi ini kalau untuk urusan bangunan atau urusan perumahan, biasanya ini nilai RAB, anggaran belanjanya. Jadi sebuah produk itu terbentuk karena ada proses. Pasti semua hal di dunia ini pasti melalui proses, dan proses-proses itu membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya. Proses untuk terbentuknya sebuah produk itu dinamakan proses produksi. Nah, ini sekarang yang kedua saya jelaskan dari sisi nilai produksi. Mungkin ini untuk para penjual atau reseller. Ini sering ditemui para reseller. Kalau untuk yang kedua ini seringkali ditemui oleh
atau bisa diterapkan oleh para breeder. Jadi nilai produksi begini. Saya punya betina kohaku, betina indukan kohaku betina 65 cm. Saya punya indukan betina 65 cm. Indukan betina kohaku ini kualitasnya bagus pastinya, karena betina. Lalu saya pijakan betina ini menghasilkan anak ribuan, pastinya menghasilkan anak ribuan. Namun setelah saya sortir dari anakan itu hanya menghasilkan kurang lebih 500 ekor anakan. 500 ekor anakan ini ada yang grade A, ada yang show quality, ada yang grade B. Anggap saja semuanya ini show quality dan grade A. Anggap saja seperti itu, 500 ekor anakan ini. Lalu saya buat gampang untuk menuju ukuran masing-masing anakan ini, menuju ukuran 40 cm. Saya butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Katakanlah seperti itu. Saya butuh waktu 6 bulan. Dan selama 6 bulan ini saya keluar biaya untuk pakan, biaya untuk pakan, untuk listrik, aerator, untuk tukang yang, untuk orang yang makani, karyawan. Katakanlah biaya yang saya keluarkan selama 6 bulan ini 4 juta. 4 juta. Ini biaya produksi. Biaya 4 juta ini selama 6 bulan menghasilkan 500 ekor anakan koi dengan ukuran 40 cm. Maka akan saya coba bagi 4 juta dibagi 4 juta dibagi 500 ekor sama dengan 8.000. Biaya produksi ini saya bagi 500, ketemunya 8.000. Berarti harga satu ikan koi ini ukuran 40 cm, nilai produksinya 8.000. Ini harga nilai produksi. Ini contoh saja. Dari harga 8.000 ini, dari beberapa ikan koi ini, ada yang grade A, grade B, ada yang show. Masing-masing grade ini membawa pertimbangan atau penambah nilai sendiri-sendiri. Katakanlah karena ini grade A, saya akan jual dengan harga 20.000. Karena ini grade B lebih murah, saya jual 15.000. Karena ini kelasnya show, saya jual 30.000. Ini dari sisi nilai produksi, bisa dipahami. Jadi dari pabrikannya itu harganya 8.000 menjadi 20.000 karena ada nilai-nilai yang menjadi, ada hal-hal yang menjadi penambah nilai. Karena ini grade A, jadi nilainya jadi segini. Grade B nilainya jadi seperti ini. Karena ini show, nilainya jadi seperti ini. Adalah yang show ini
besar-besar, ukurannya lebih dari standar, katakanlah yang cepat besar, otomatis ini bisa jadi 50.000. Mengapa dari anakan yang sama, dari hasil pemijahan yang sama, harganya beda-beda? Karena kualitasnya berbeda-beda. Biaya produksinya sama, ketemunya tiap ekor 8.000 kalau dihitung. Yang membedakan ini karena ada nilai-nilai penambah, ada hal-hal yang menambah nilai, faktor-faktor penambah nilai yang membuat nilai ikan koi ini menjadi lebih mahal, menjadi berbeda-beda. Lalu ada yang seperti ini. Belum lagi ini nanti show ini ada yang tanco, ada yang 4 strap, ada yang inazuma. Ini nanti bisa berubah lagi harganya. Apakah ini bukan bandrol? Ini menurut saya bandrol. Ini bagi saya juga ilmu untuk memberi nilai dari ikan. Jadi kalau dikatakan ikan koi tidak bisa dibanderol, itu menurut saya keliru, menurut saya kurang tepat. Segala sesuatu di dunia ini pasti bisa dinilai, pasti bisa dihargai, apapun itu. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya penilai. Jalan raya, taman, masjid itu dinilai, yang menjadi aset pemerintah untuk dilaporkan. Nilai itu berbentuk, dijadikan mata uang, berbentuk rupiah, berapa miliar, berapa triliun, itu semua ada harganya. Walaupun itu tidak diperjualbelikan, masjid dinilai, ketemu harganya, tapi itu tidak diperjualbelikan. Tapi yang pasti itu semua bisa dinilai, dan yang tidak ada pun bisa dinilai, seperti akun Facebook, YouTube itu bisa dinilai. Itu bisa dikatakan aktiva tak berwujud. Kalau ini kan berwujud semua. Ini faktor-faktor untuk memberi harga. Bisa menggunakan metode nilai pasar, bisa menggunakan metode nilai produksi. Ini nilai pasar ini sering dipakai, saya yakin sering dipakai reseller. Jadi ini nilai-nilai ini metode-metode saya ketika menentukan harga ikan koi. Jadi mahal dan murah itu semua jadi patokan. Karena saya punya data pembanding ini. Saya selalu mencari data pembanding. Saya pernah beli, katakanlah, koi import, harga 1 juta, ukuran 20 cm, koi import soa, katakanlah seperti itu, harga 1 juta, ukuran 20 cm. Lalu saya beli koi import, sama-sama soa, beda farmnya, harga 1,1 juta, ukuran 20 cm. Ini kualitas sama, ini sama-sama import, kualitasnya hampir sama. Lalu jenengan jual ikan koi import soa, kok harganya 3 juta, ukuran 20 cm. Menurut jenengan ini mahal atau enggak? Sak seneng-senengi saya dengan ikan ini, yang enggak saya beli, karena ini harganya boleh dikatakan ngawur. Ini boleh dikatakan harga ini ngawur. Sak seneng-senengi saya enggak saya beli, walaupun saya punya uang segini. Kadang malah ada pedagang itu yang kayak jawaban itu malah kayak nantang, malah bilang gini, sampean ini punya uang berapa om? Kan kayak orang meremehkan, dikiranya saya tidak mau membeli ini. Saya bilang kemahalan karena dikira saya tidak punya uang untuk membeli ini. Padahal menurut saya ini harga ini ngawur, memberi harga ini ngawur. Kenapa bisa dikatakan ini ngawur? Uang ada, koi import soa 1 juta, 20 cm harganya 1 juta. Ada yang jual
20 cm 1,1 juta. Kok ini jual 3 juta? Sama-sama ukuran 20 cm, sama-sama importnya, sama-sama kualitasnya sama. Kenapa bisa jual segini? Kalau tidak saya beli, ya tidak masalah. Harus senang-senangnya tetap tidak saya beli, karena ini ngawur. Uang kualitasnya sama. Podo-podo milih ini, ya saya beli yang ini. Ya, padahal kalau saya pakai untuk beli ini saya dapat 2, masih susuk, masih sisa. Kenapa saya harus beli ini? Lalu biasanya dihantam kromo, jawabannya kayak orang nantang gitu. Ya sampean didit, ya sampean punya uang berapa? Nanti kalau saya jawab uang saya 1 juta, nanti jawabannya nantang lagi. Uang 1 juta bisa dapat apa? Tidak dapat tuh uang koi import sewa 20 cm kok 1 juta, ya tidak mungkin. Kok tidak mungkin gimana? Terus saya tunjukkan, ini loh ada yang jual sebegini, ini ada yang jual sebegini, kok jenengan bilang tidak ada. Nanti orangnya bilang lagi, ya kalau ada segitu sini saya beli. Loh ini sudah saya beli, kenapa saya nawar ini 1 juta? Karena saya sudah beli ini. Nanti orangnya baru ribet, kalah omongan seperti itu. Cuman saya sudah tidak mau ngeladeni seperti itu, ngeladeni hal-hal yang tidak penting. Dan itu banyak, ada yang seperti itu, penjual-penjual yang seperti itu. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit metode saya untuk menilai, memberi harga ikan koi, dan harga apapun sih, jangankan kok ikan, wong jalan raya atau alutsista itu bisa dinilai, bisa dihargai. Itu metode yang bisa digunakan. Ini hanya masukan, hanya berbagi, tidak ada niat untuk menggurui atau merasa pintar atau gimana-gimana. Jadi itu bisa dijadikan pertimbangan buat para pedagang, sebenarnya pedagang apapun sih, untuk apa ya, untuk merumuskan nilai-nilai atau harga-harga yang harga produknya. Oke, sampai di sini itu tadi sedikit wawasan dari saya berbagi tentang ilmu penilaian yang bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan di dunia jual beli ikan koi, supaya nanti harga itu tidak ngawur, tidak asal-asalan kalau ngasih harga. Kasihan pembeli juga yang tidak tahu. Jangan sampai ada kata keblondro, kan tidak semuanya memiliki ilmu penilaian. Nah, saya berbagi sedikit informasi itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.